Mereka menolak Allah punya nama. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan menjelaskan tentu kebenaran Alkitab ya. Mereka menolak Allah itu punya nama. Tuhan dan Allah itu ngapain punya nama, kata mereka seperti itu ya. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Eksistensi atau keberadaan Allah. Perhatikan eksistensi keberadaan Allah itu dirahasiakan oleh Allah selama berabad-abad lamanya. Dalam time zone Allah ini 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Ya, yang dirahasiakan itu apa sih? Yang dirahasiakan adalah tentang eksistensi, bahwa Allah itu selalu ada Allah dan Tuhan. Ya, kemudian juga tentang nama dari Tuhan, nama dari Allah itu. Ya, akhirnya dinyatakan pada tahun 1 Masehi, yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Ya, di dalam Roma 16 ayat 27. Filipi 2 ayat 9, 10 dan 11. Nama Allah adalah nama di atas segala nama. Oleh nama Allah yaitu Yesus, semua bertekuk lutut, baik yang di atas, di bawah maupun di bawah bumi. Kalau nama Allah itu Abdul atau Rohmat atau Henry, maka tidak bertekuk lutut semua yang di atas, yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Karena nama Allah itu Yesus, maka bertekuk lutut. Baca Filipi 2 ayat 9 ayat 10. Dan semua lidah nanti mengaku ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus artinya Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Jadi very clear, ayat Alkitab menulis bahwa Allah dan Tuhan itu punya nama. Dari sejak sebelum segala abad, 36,5 miliar tahun dirahasiakan oleh Allah. Allah itu punya nama, Tuhan itu punya nama. Ya, nggak bisa Anda bantah itu ya. Mereka yang menolak Allah itu punya nama. Mereka yang menolak Allah punya nama ya adalah Katolik, Protestan, Yahudi palsu, dan 4.300 agama-agama dunia. Saya ulang, mereka yang menolak Allah itu punya nama, Tuhan itu punya nama adalah Katolik, Protestan, Yahudi palsu, jemaah iblis, dan 4.300 agama-agama dunia. Satu, ini alasan mereka ya. Mereka menolak Allah dan Tuhan itu harus punya nama karena ketahuan. Nanti akan ketahuan bahwa Allahnya mereka itu fiktif. Setinggi apapun Anda memuji atau memuji-muji Allah kalian, setinggi apapun Anda memuji-muji Allah kalian, selama Allah kalian itu tidak punya nama, maka Allahmu itu fiktif, yong, dan cuma prank. Ya, misalnya nih, saya punya istri yang cantik sekali gitu. Cantik, wah pokoknya luar biasa, cantik sekali istri saya katanya. Terus Anda tanya namanya siapa Pak? Nggak ada punya nama. Ya berarti cuman bohong, cuman fiktif gitu. Saya punya perusahaan kami hebat gitu, besar sekali ya. Bisnisnya di mana-mana. Lalu ditanya, nama perusahaannya apa? Nggak ada namanya. Ya berarti cuman ngarang, cuman fiktif ya. Jadi alasan mereka menolak Allah itu punya nama, Tuhan itu punya nama, Allah itu punya nama. Mereka tolak karena
udah pasti takut ketahuan kalau Allahnya mereka itu fiktif. Nomor 2, mereka tahu bahwa sudah ada Tuhan dan Allah yang punya nama, yaitu Yesus, Allahnya orang Kristen. Maka akan ketahuan kalau mereka menyebut nama Allah mereka, ketahuan itu hanya klaim dan ngarang bebas, sebab mereka pasti akan menyebut nama lain selain Yesus, dan itu jelas cuman ngarang, ya, mengasal nyebut doang. Nomor 3, mereka sadar Allahnya mereka tidak punya nama, maka mereka mencoba menutupi dengan gelar. Ketika mereka ditanya siapa nama Allahmu, mereka menjawab, oh Allah kami maha kuasa, maha tinggi, maha suci, maha besar, maha agung. Lah itu kan gelar. Ditanya nama Allahmu, nama Tuhanmu, dijawab dengan gelar. Ya, inilah mereka yang menolak, ya. Inilah mereka. 1, Yahudi palsu, jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Kalau ditanya siapa nama Allahmu, nama Tuhanmu, Yahudi palsu, jemaah iblis akan menjawab Hasim, Elohim, Adone, Yehova. Jadi kalau Anda dengar Bapak Elohim, Bapak Adone, Yehova, ya Hasim, itu artinya mereka adalah Yahudi palsu, jemaah iblis. Nomor 2, Katolik. Ya, Katolik dan agama turunannya. Kalau ditanya, wahai orang Katolik, siapa nama Allahmu? Selalu dijawab Tritunggal, Bapa, ya, Bunda, Anak, kadang-kadang ditambah Roh yang dijadikan kudus, ditambah juga ayah, ditambah juga adik-adik. Seperti keluarga tidak berencana. Tanya aja sama orang Katolik, siapa nama Allahmu? Ya, wah muter-muternya enggak selesai 2 hari itu, muter-muter. Ditanya nama Allahmu, nama Tuhanmu, dijawab muter-muter. Katolik itu. 3, Protestan, ya. Dan agama turunannya. Kalau ditanya wahai orang Protestan, siapa nama Allahmu, siapa nama Tuhanmu, selalu dijawab Bapa. Bapa itu bukan nama. Ya, Bapa itu Bapa iblis, ya. Segitiga rupa-rupa warnanya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yaitu kalau ditanya seperti itu, ya. Ditanya nama, dijawabnya ya seperti itu, malah dijawab segitiga, ya. Nomor 4, agama-agama dunia yang jumlahnya 4.300 agama. Menurut Google, ya, agama dunia itu ada 4.300 sekarang, agama dan keyakinan-keyakinan lain. Kalau ditanya siapa nama Allahmu, nama Tuhanmu siapa? Mereka jawab pakai gelar. Maha suci, maha tinggi, maha perkasa, maha besar, dan lain-lain. Ditanya namanya siapa, dijawab pakai gelar. Kesimpulan, di jagat raya ini, satu-satunya Tuhan dan Allah yang punya nama adalah Tuhan dan Allahnya orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16, Yudas 1 ayat 25. Tuhan Allah yang punya nama yaitu Yesus Kristus dijamin eksis keberadaannya. Ada, bukan fiktif dan bisa dibuktikan. Salah satu bukti terbesar bahwa Allah itu ada adalah Allah itu bisa menjadi manusia. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus tahun 1 sampai 33 Masehi, ya. Ya sebegitu, ya. Mereka yang menolak nama Tuhan itu harus punya nama, ya. Karena memang Allah mereka, Tuhan mereka nggak bisa dibuktikan, ya. Nggak bisa dibuktikan dengan bukti terbesar adalah bisa menjadi manusia. Karena dia ada, eksis. Kalau eksis bisa jadi manusia. Ya, Anda suka mengolok-olok Allah menjadi manusia ngapain? Karena Allah menjadi manusia itu bukti terbesar bahwa Allah itu ada. Lah Allahmu kan nggak bisa toh jadi manusia. Makanya ketika Allah jadi manusia kamu olok-olok. Ngapain Allah jadi manusia? Hehehe.
Justru itu membuktikan kalau Allah itu ada. Ya, kalau Allahmu memang ada, ya buktikan Allahmu bisa jadi manusia. Wah, kagak mungkin itu, Pak. Nah, ditanya nama aja kagak bisa nyebutin. Ayo. Ya, di seluruh jagat raya ini, ya, yang Allahnya, yang Tuhannya punya nama, cuman Yesus. Ayat Alkitab bertaburan bahwa Allah itu, Tuhan itu punya nama. Dari sejak sebelum segala abad. Ya, kamu mau bantah gitu Tuhan nggak perlu punya nama? Lah iya, karena kamu nggak bisa nyebutin namanya. Tuhan dan Allahmu fiktif, ya. Bapa itu fiktif. Ya, bahkan Bapa itu iblis. Ya. Wahai para penyembah Bapa, tak kasih tahu Bapa itu fiktif. Bisu. Ya. Tidak bisa dibuktikan, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Yohanes 5 ayat 37, karena Bapa itu cuma kiasan Yesus Allah. Yang bisa dibuktikan itu Yesus Allah. Bapa itu kiasannya. Yohanes 16 ayat 25, ya. Very clear, ya. Toleransi saja, betul. Itu yang benar, toleransi saja. Ya. Kalau Anda mau meninggikan, memuliakan Tuhanmu dan Allahmu, silahkan. Ya, tapi nggak perlu ojo dibanding-banding sama Tuhan Allah, ya, yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sing ada lawan, nggak bisa ada lawan. Toleransi saja. Suruh nyebutin nama aja nggak bisa kok. Betul apa betul? Iya Pak, ayat Alkitab ya Pak. Tuhan dan Allah itu punya nama. Siapa? Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus. Nama segala nama itu kan nama Allah. Oleh nama Yesus, jadi Allah itu namanya Yesus. Dari kapan? Dari sebelum segala sesuatu ada. Jadi Yesus sudah ada dari sebelum segala abad. Yes. Anda yang masih nggak paham itu ya mohon maaf, saya sering menyebutnya kaleng-kaleng. Ya, jadi pendeta sekolah 9 tahun, jadi romo sekolah 12 tahun. Kok nggak ngerti kalau Allah itu sudah punya nama Yesus dari sebelum segala abad. Makanya Yudas 1 ayat 25, para pendeta, para romo nggak berani baca. Ya, Yudas 1 ayat 25, nggak ada yang berani. Allah yang esa, Allahu Akad, dan Tuhan Warabbani. Ya, juru selamat punya nama Yesus Kristus Isa Al-Masih. Dari kapan? Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Very clear. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama. Ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati. Jangan hujat, jangan caci maki. Menghujat dan mencaci maki itu dosa. Segala hormat kemuliaan untuk Isa Al-Masih. Allahu Ahad Warabbani. Allahu Akbar itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.